adab untuk seorang masuk ke dalam WC, kamar mandi, ya. Wa yustahabbu liqadil hajati baulan aw ghaita. Dianjurkan bagi mereka yang mana masuk ke dalam kamar mandi, apakah tujuannya untuk buang air kecil atau buang air besar. Nah, dianjurkan, disunahkan an yalbasa na'laihi. Nah, itu dia, bahwa dia memakai kedua sendalnya. Tuh, ya. Berarti gimana? Ya siapin kamar mandi, sendal. Jangan nggak disiapin, apalagi di masjid. Siapin. Kenapa? Karena madhonnah, memang sangkaan kamar mandi tempat najis. Jadi kita masuk kaki kita ke dalam kamar mandi, mau tidak mau itu sudah madhonnah, sangkaan tempat itu tempat najis. Jadi menempellah kaki kita dengan najasah. Gimana cara ilangin? Pakai sendal. Terus kalau nggak pakai sendal, nah diperhatikan, ini masih banyak, masih nggak paham. Ada beberapa tempat juga, rumah bahkan masjid, dia nggak pakai sendal. Gimana caranya? Nah, ketika mau keluar, bersihin dulu, pakai air, bersihin dulu. Kalau dia keluar dari masjid, nah kayak di sini, kamar mandi ada sendalnya ya? Hah? Perselisihan juga. Ada sendalnya? Ketum? Oh, nah praktek ini malam beli sendal. Ada ya? Nah ini, kalaupun memang nggak ada sendal, kita keluar dari kamar mandi, ya nggak harus masjid, rumah kita, kamar mandi kita. Kita keluar, itu telah kita membawa di kaki kita najis. Sekalipun kita bersihin, sekalipun kita rapiin, sekalipun kita kuras, tetap aja kita kan pipis di situ. Ya, pipis kita di situ. Emang kayak orang dulu dibedain, khusus buat mandi, khusus buat, udah nggak ada tanah kita. Udah nggak ada tempat misah-misahin begitu. Udah multifungsi di situ dah. Buat WC, buat mandi, buat ngerokok lagi di situ juga. Ada nggak sebagian? Jadi dipisahkan. Nah, untuk apa? Untuk nanti pas ketika keluar, jangan nempel kaki kita dengan najis. Oh, sudah najis, tempat sholatnya nggak sah. Untuk kita nempel kita, ya, nginjek, ngelangkah dengan najis tuh semua. Lalu, nah itu selesai. Kemudian yastur ra'sah, dia tutup kepalanya. Oh, tutup kepala. Masuk kamar mandi pakai peci. Masuk kamar mandi, ya, tutup. Nah, Al-Imam Hafani di kitab Marakul Ubudiyah menyatakan cukup. Kalau memang tidak ada peci, ketika kita masuk, taruh tangan kita di atas kepala kita sambil masuk. Kalau bisa, siapin di kamar mandi kita sebelum masuk, siapin peci, siapin topi kalau mau topi, peci. Jadi masuk kita dengan tutup kepala. Begitu pula apa? Sunnah juga untuk ketika sholat. Sholat kita dalam keadaan apa? Tutup kepala, ya, pakai tutupin. Ini sunnah. Pakai peci. Nggak ada pakai peci apa? Tapi juga biar tahu ketika nutupin kepala, jangan nih kening kita, jidat kita ketutup ke dalam. Ketika sujud akhirnya ketutupan dengan peci. Itu biasa lagi diomelin bini begitu tuh. Lagi banyak utang begitu, pakai peci begini. Nah. Ada nih. Jadi kalau pas lagi apa? Sujud, ketutup keningnya. Nah, ini nggak sah.
maka harus terbuka, dibuka sedikit biar ketika lagi sujud jidatnya nempel dengan tempat sujud. Wa ya'khudha ahjarul istinja awil ma, dan mengambil batu-batu istinja, siapin maksudnya. Di dalam kamar mandi siapkan tempat batunya dan juga air. Nah, kita udah emang siapin tuh, ya kan? Udah memang. Jadi nggak dikhususkan tuh tempat, tapi memang sudah ada siapnya, ada kolamnya untuk buat air. Wa yuqaddim yasarahu inda dukhul, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Dan apapun dari keadaan tempat yang memang tidak dianjurkan untuk kita masuk, maka dahulukan kaki kiri. Kenapa? Karena tempat yang khobath, tempat yang jelek, tempat yang buruk, agar kita jangan sering-sering masuk. Jangan dijadikan itu tempat ngetem kita. Tuh, makanya mereka itu para ulama masuk ke dalam WC bisa mungkin sehari sekali, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali. Kita 3 hari sekali bisa pusing kita, nggak masuk WC. 3 hari sekali, ya, bentar ya. Iya, bentar. 3 hari sekali. Nah, maka di sini hendak kita perhatikan adabnya. Jangan tempat itu. Kenapa? Karena kalau udah tempat buruk, disitulah tempat semuanya, syaitan, semuanya tempat, jin dan sebagainya. Kalau suka kepada sesuatu, nanti naudzubillah bisa kita meninggal pada sesuatu itu yang sama. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Mati seseorang dilihat dari kebiasaan hidupnya. Ini kan bisa di WC bisa sejam, sambil ngerokok, sambil lihat handphone, tanggung nih belum habis. Jadi perhatikan, jangan dibiasakan sering. Nah, seringnya kenapa? Ya karena banyak makan, banyak minum, banyak makan. Itulah, lantaran banyak itu semua, akhirnya sering kita ke tempat-tempat yang itu tadi, yang WC dan sebagainya. Maka dahulukan yuqaddim yasaruhu inda duhul, dahulukanlah kaki kiri ketika masuk, atau ketika lagi masuk, atau buang sampah misalnya, tempat sampah yang mustakdar, begitu pula dahulukan kaki kiri sebelum kaki kanan. Wa yumnahu fil khuruj, dan pula kaki kanan ketika keluar. Ketika keluar baru keluar pakai kaki kanan. Lupa balik lagi, biasain begitu. Lupa balik lagi, jangan langsung kita nyelonong. Nah, dibiasain. Maka apapun kebiasaan yang kita lupa, hendak kita ulang lagi. Begitu. Misal kita punya sholat duha, kayak seperti kita sholat duha, biasa sholat duha, enggak kita kerjain, godok. Ya, kita biasa wirid. Nih pagi baca wirdul latif, nih isya baca ratib dan sebagainya, ya kan? Pada waktu itu nggak bisa kodok pada waktu lain, biar terbiasa nafsu kita. Jangan dibiasain tinggalin, akhirnya dengan gampang meninggalkan semua perintah. Wa yaf'al dzalika fil bunyan was sahra, dan dia melakukan hal demikian baik di tempat ya yang sudah dipersiapkan untuk WC, atau ketika di tempat yang terbuka, sama ya. Bagusnya kita belum ngelakuin begitu tuh ya. Godok aja di hutan misalnya, di hutan nggak ada tempat, tertutup, kebuka. Nah, bagian yang mana kita bakal godok hajat, nah di situ kita langkah pakai kaki kiri, dari situ keluar situ pakai kaki kan. Wala yahmil zikrullah, dan tidak boleh membawa sesuatu yang berkaitan dengan zikir. Tasbih kah? Tuh, tasbih. Ya, Al-Qur'an, atau
dari kalimat-kalimat thayyibah, zikir dia yang dibaca. Nah, jangan masuk kamar mandi dengan itu. Beda dengan handphone. Handphone di situ ada Al-Qur'an, di situ ada hadis, di situ ada catatan utang, semuanya ada. Jadi nggak perlu ya handphone itu ditaruh di luar. Yang ada ente nggak bakal gotoh aja kepikiran, bakal comot sama orang. Ya, udah bawa ke dalam. Sekalipun ada Al-Quran di situ nggak jadi masalah. Tuh. Maka jangan kita bawa. Nah, termasuk apa sekarang nih yang banyak nih ngeremehin apa tahu? Baju, peci. Tulisannya apa? Ada Bismillahirrahmanirrahim, ada nama majlis. Udah nggak usah begitu-gitu. Mau ngapain pakai nama majlis dipakein pakai baju? Akhirnya apa? Masuk kamar mandi, mending cucinya di luar, cuci di jamban juga, di kamar mandi juga dicuci. Ada nama majlis dari guru, jangan dibiasain. Tuh kadang nama-nama majlis ada nama Asmaul Husna lagi. Ya, entar ada nama majlisnya siapa ya? Habibullah, Rasulullah. Ada lagi nama ini dicetak kasih baju. Kalau memang dikasih dicetak tersebut ente orangnya amanah dan ente paham, terserah. Nyucinya juga benar-benar di atas, naroknya juga. Jangan dimasukin di tempat kotor, ya kan? Ada celana dalam nyampur begitu. Itu penghinaan itu. Ini yang penghinaan kepada agama yang kayak begitu. Ya, perhatikan tuh. Jangan ngebawa sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Udah jangan. Wa an ya'tamida ala yasarihi, dan bahwa dia pun berpegang, ya'tamid, menyandarkan atas bagian kiri. Tuh, jadi ditekan nih ketika lagi apa? Buang air ditekan nih. Duduk. Makanya jangan berdiri. Gurunya ngencing berdiri, muridnya ngibrit. Jangan berdiri. Ya. Duduk. Tekan. Tuh bagian lambung sini ditekan. Biar mirisnya semuanya sisa udah nggak ada lagi tuh. Wa yab'uda, dan menjauh. Apa menjauh? Dari tempat. Nah, makanya kamar mandi pun ketika di rumah jangan di tempat-tempat yang dekat di situ orang duduk. Taruh di bagian ujung buat kamar mandi, yang orang nggak berlalu lalang di situ. Nah itu dia diantaranya. Ya, agak menjauh. Wa yastatir, tertutup, nggak terbuka. Wala yabul fi ma'ir rakid, dan tidak dia itu buang air kecil di air yang apa? Tergenang, ya. Tergenang, diem. Jangan dia pipis buang air kecil di air itu. Nah, wa qalilin jari, dan sedikit yang mengalir seperti solokan. Ya, kali yang kecil. Wala fi juhrin, atau di dalam lubang juga tiba-tiba ada ular kan bisa nyatek tuh. Wala fi juhrin, jangan juga pipis apa? Nah itu dia. Maka ada cerita tuh, ada seorang, ya Pak ya, nih jadi pelajaran buat kita semua. Orang tua baru mau ngaji, dia nazar untuk setiap hari dapat satu ilmu, nggak lebih nggak kurang. Karena cuma satu ilmu ini dia bakal amalin terus. Tiba-tiba lagi jalan sama cucunya, di pertengahan jalan untuk menuntut ilmu pada gurunya, dia mau pipis. Dia bilang sama si cucu, tunggu ya, saya mau pipis. Langsung buka aja. Kata cucu, tunggu dulu, saya lubangin dulu. Jangan langsung pipis di daerah yang datar, akhirnya nyiprat. Lubangin. Duh, dilubangin dulu. Beda kalau lubang, sudah ada lubang, itu jangan. Tuh, tapi lubang dulu.
Kata si kakeknya, iya kan guru dulu sempat ngajar begitu. Kalau mau pipis jangan di tempat yang datar sehingga air pipisan itu tidak nyiprat lagi. Maka ketika dilobangin, dia pipis. Nah, selanjutnya mau ditarik lagi, diarahkan untuk menuju gurunya. Kata si kakek, udah berhenti, kita pulang. Ditanya kenapa? Karena ini ilmu yang saya lupa tuh, belum saya amalin. Udah cukup sehari satu ilmu, langsung diamal. Maka dia balik lagi, cukup dengan dia dapatkan satu. Begitu belajar. Jadi pelajaran buat kita, ngaji jangan banyak-banyak. Satu kita lempengin nih terus, kritis, nanya, ya, jangan ngaji sana kesini begini aja, nggak begitu. Satu kita kritis, tanya dari segala apa yang disampaikan dengan berbagai macam, ya, dari ilmu. Ketika disampaikan ada iskal, pertanyaan dia tanya, itu cukup, ya. Wa mahabbirihin, dan tempat keluarnya atau berhembusnya angin seperti di pintu tuh, ya. Wa tariq, dan jalan. Wa tahta syajaratin musmirah, dan di bawah pohon yang berbuah. Tuh, jangan orang lagi mau ngambil akhirnya syajarah musmirah. Kenapa? Beda sama syajarah yang tidak berbuah. Pohon yang berbuah manfaat. Pohon yang tidak berbuah enggak manfaat. Begitu pula ilmu kita. Kita ngaji nggak ada amalnya, nggak bakal manfaat tuh ilmu. Jadi ilmu harus senantiasa disertakan dengan pengamalan, diamali. Masuk adik qadha hajat tuh, diinget-inget tuh tadi yang sampaikan. Masuk pakai kaki kiri, pakai sendal. Gitu. Wala yatakallam illa liddarurah, dan tidaklah dia berbicara melainkan sesuatu yang darurah, yang penting. Bicara yang penting. Kalau dia ditanya, udah, jadi diam, udah masuk udah diam. Ini pakai nyanyi lagi, ya, dia nyanyi. Jadi enggak, diam, gobah aja begitu. Melainkan ya, ada ulama saking nggak mau ngabisin waktu di kamar mandi, dia suruh adiknya untuk baca kitab supaya didengerin. Tuh, padahal kamar mandinya udah jarang. Masuk kamar mandi udah jarang. Ya. Masih dia duduknya dia ngedengerin bacaan kitab adiknya. Jadi kalau ada salah langsung dibenerin. Nah, bacanya nggak begitu. Nggak boleh marfu, tapi mansub, tapi mahfud. Oh, dia jadi begitu. Itu lagi dalam kamar mandi yang sebentar kamar mandi. Nah, kalau darurah, ya itu nggak apa-apa. Wala yastanji bil ma' fi mawdi'ihi, dan tidak istinja dengan air di tempatnya. Ini afdolnya begitu. Pindah. Ya. Jadi pipisnya di mana? Itu dulu begitu. Karena kan kita terbatas masalahnya ini. Udah gak ada tempat. Pipisnya di mana? Ngebersihin bilasnya di mana? Itu sunnahnya. Tapi memang kalau sudah nggak ada, ya udah begitu dari situ. Di tempat itu juga. Dia ngebilas ini, ya, gotoh aja di situ bersihin, pindah untuk ngebilas tempat lain. Agak deketan dari situ, yang penting nggak di tempat yang itu. Wa an yastabri aminal bul. Nah, ini dia istibra.
Karena dalam suatu hadis disebut amatu adzabil qabr minhu. Artinya nggak memperhatikan istibra. Siksaan alam kubur, orang banyak disiksa lantaran enggak rapi dalam buang air kecilnya. Ngirisnya enggak rapi, ya, enggak ditiris, enggak dibersihin benar-benar, masih ada sisa. Apalagi berdiri lagi. Orang kalau berdiri susah. Bisa nirisnya susah dia. Ya. Makanya istibra ngedahem itu diantaranya ngedahem tuh. Atau ngeneken dari zakarnya, dari kemaluan jadi teken. Atau ya dengan dengan menggerak-gerakan. Jadi 3. Dengan cara ngedahem, diteken. Atau diteken zakarnya dan digerakkan. Maka di sini kita yakin ditiris tuh, sisanya udah nggak ada lagi. Gimana caranya? Dengan duduk. Kita duduk baru kita dapetin kok begitu. Berdiri bisa nggak? Enggak, masih ada sisa. Makanya nggak merasa aman kita ketika lagi sholat, ketika ruku, ya, ketika ruku ada yang agak netes begitu, netes. Nah itu hilang. Ya, maka disebut oleh Nabi kebanyakan orang tersiksa lantaran nggak istibra dalam pipisnya, nggak meniris baik dalam pipis. Ini buka pintu mobil langsung ngencing di situ. Al junun funun, kata orang Arab katakan, gila itu bermacam-macam. Ya. Wa yaqul inda dukhulihi, dan disunahkan dia berdoa ketika masuknya. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna